Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa di ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di minggu kedua di bulan September ini. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Amin. Dan saya percaya sekalipun keadaan tidak jelas, namun firman Tuhan tetap menguatkan kita. Firman Tuhan tetap mengingatkan kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Di rumah kita masing-masing, kita mau beribadah kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita mau menikmati lawatan Tuhan. Setiap kita akan diubahkan, setiap kita akan dipulihkan, setiap kita akan dijamah Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengarahkan kami di dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Karena itu di hari ini ya Bapak, kembali kami umat-Mu datang beribadah kepada Tuhan. Betul, gereja kami belum terbuka secara onsite, tapi kami beribadah online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan tetap sama bagi setiap kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar menyaksikan, menonton, tapi kami mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kami percaya kuasa lawatan anugerah Tuhan akan nyata di rumah kami masing-masing. Karena itu Bapak, kami mau tabiskan ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di minggu ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji-muji Tuhan. Dan kita akan menerima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau menerima lawatan Tuhan pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan kembali di hari ini. Sama-sama katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Berjaya atas semua perbuatannya.
Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya akan menyampaikannya pada hari ini. Engkau yang layak dipuja Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Puji kami Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan sekali lagi, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah
memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami datang di altar kudus Tuhan. Engkaulah Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak terima pujian. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Di tempat ini, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, namun Yehova Shammah, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka kami dilawat Tuhan, kami dijamah Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Karena itu ya Bapa, jamah masing-masing kami. Setiap kami perlu Tuhan, dalam setiap hal, dalam segala hal. Kami mau mencari wajah Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan Engkau. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu nyata atas kami, lawatan-Mu nyata atas kami. Sehingga di rumah kami masing-masing kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami umat-Mu siap diberkati oleh firman. Kami umat-Mu siap dilawat oleh firman. Sehingga di hari Minggu yang berbahagia ini, kami percaya lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Kita angkat Alkitab kita dan sama-sama kita katakan hal ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Wow, saya sangat bersyukur sekali hari ini kita kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasih dalam Tuhan. By the way, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, setiap hari Selasa dan hari Kamis ini sebagai informasi, Bapak Ibu saya akan mengadakan ibadah komsel online. Dan saya percaya ini suatu kebahagiaan buat setiap kita. Karena secara khusus saya bisa menjumpai Bapak Ibu di media Zoom ini. Sehingga melalui ibadah online kita bisa tegur sapa, melalui ibadah online kita bisa menguatkan. Bapak Ibu bisa ngobrol secara langsung bersama-sama dengan saya. Sehingga akhirnya kita tetap ada dalam anugerah dan berkat kasih setia Tuhan. Setiap Selasa dan hari Kamis jam 7 malam. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan. Hari ini saya mau bahas satu kebenaran firman Tuhan yang saya pikir ini sangat penting buat setiap kita. Kenapa? Karena sikap hati. Sama-sama bilang sama saya, sikap hati. Sikap hati kita menentukan setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Sehingga saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini topik saya adalah sikap hati. Kenapa? Karena kedewasaan seseorang dalam iman kepada Kristus tidak ditentukan dari seberapa banyak waktu dia melayani Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kedewasaan iman seseorang tidak ditentukan oleh seberapa lama dia melayani Tuhan. Juga tidak ditentukan oleh usia seseorang. Sekalipun engkau orang lebih tua, saudara dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang tua yang memang karakternya childish, kekanak-kanakan, apa-apa marah, apa-apa mengeluh, apa-apa komplain. Ujung-ujungnya lari dari Tuhan, kecewa sama Tuhan. Jangan sampai sikap hati kita sudah dikasih dalam Tuhan keliru di hadapan Tuhan. Dan ini yang akan kita pelajari sama-sama, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan. Kejadian pasalnya yang keempat,
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejadian pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan firman Tuhan ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Mereka berdua sudah ada porsinya masing-masing. Habel sebagai gembala kambing domba, Kain menjadi seorang petani. Ayat yang ketiga, perhatikan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Sampai sini semua masih baik. Jadi Kain sebagai seorang petani, dia mempersembahkan apa? Sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. It's good. Apa yang kita punya kita bisa berikan kepada Tuhan. Bahkan Habel, Alkitab catat, juga memberikan persembahan dengan mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan selanjutnya, Alkitab bilang begini, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kan jadi pertanyaan begini, lalu kenapa persembahannya Habel yang diindahkan oleh Tuhan sedangkan Kain? Mungkin tidak, mungkin. Tapi Alkitab tidak bilang. Namun Alkitab mengatakan Habel persembahannya itu yang diindahkan oleh Tuhan. Dampaknya apa sudah dikasih dalam Tuhan? Ayat 5, dampaknya kepada Kain. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, persembahan Kain, Alkitab catat tidak diindahkannya. Dampaknya lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi dua-duanya sama-sama memberikan korban persembahan. Dua-duanya sama-sama memberikan yang terbaik. Tapi Alkitab mencatat korban persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Dampaknya adalah hati Kain panas. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika kita melihat seseorang lebih diangkat oleh Tuhan, ketika kita melihat seseorang lebih dipromosikan oleh Tuhan, padahal kalau mau jujur kita sama-sama melakukan yang terbaik. Akhirnya kita bertanya-tanya, Tuhan saya kurang apa? Saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya menyembah, saya memberi persembahan, saya memberi perpuluhan, saya datang kepada Tuhan. Sama mungkin dengan orang yang Tuhan lebih indahkan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini saudaraku. Alkitab bilang, ini adalah hak prerogatif Tuhan. Tuhan mau kepada siapa Tuhan mengangkat, suka-sukanya Tuhan. Iya kan, Tuhan punya hak. Dan kita sebagai manusia gak bisa membantahnya, itu hak prerogatif. Siapa yang Tuhan mau angkat, suka-sukanya Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita gak diangkat Tuhan, belum diangkat Tuhan, belum dipromosikan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak sayang kita kan. Dampaknya Kain hatinya sangat panas. Ini yang saya bilang sikap hati. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita gak bisa mengubah keadaan yang ada di depan kita. Kita gak bisa menentukan keadaan yang ada di depan kita. Namun kita bisa menjaga sikap hati kita dengan apa yang terjadi di hadapan kita. Saya ulangi sekali lagi. Kita tidak bisa menentukan apa yang akan terjadi di depan kita, di hadapan kita, di hari-hari kita. Kita gak bisa menentukan. Namun kita bisa menjaga hati kita yang akhirnya menimbulkan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan dengan keadaan yang ada yang kita lihat. Sehingga akhirnya itu yang akan nantinya mempengaruhi langkah kita ke depan. Nah perhatikan ayat selanjutnya. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi sampai di sini Tuhan tahu Kain udah berbuat baik dengan memberikan persembahan, korban persembahan.
Dari situ Kain sudah berbuat baik. Makanya Tuhan bilang, apakah engkau tidak berseri mukamu jika engkau berikan persembahan, engkau berbuat baik. Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat. Dosa sangat menggoda kita untuk kita bisa salah dalam menyikapi keadaan dengan sikap hati kita. Segala sesuatu bisa terjadi di hadapan kita. Segala sesuatu bisa terjadi di depan kita. Namun sikap hati kita yang menentukan saya harus buat apa dengan keadaan ini, keadaan sekarang. Contoh, di dalam pandemik seperti ini ada orang yang hancur. Ada orang yang hidupnya, ekonominya tambah berantakan karena pandemik seperti ini. Tapi di sisi lain saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada orang yang justru dengan adanya pandemik seperti ini, dia semakin survive, dia semakin kuat, dia semakin melihat setiap jalan-jalan tertutup. Ada jalan karena dia buat jalan. Akhirnya bukan soal masalahnya. Bukan soal apa yang terjadi di hadapan kita, namun apa respon kita. Itu yang menentukan. Bukan soal pandemik ya, bukan soal COVID-nya saudara dikasih dalam Tuhan. Bukan soal goncangan ekonomi, semua alami. Kalau bicara goncang semua alami saudara dikasih dalam Tuhan. Namun apa keputusan kita? Kalau kita bergoncang terus kita mau mengeluh. Karena bergoncang kita mau bersungut-sungut. Tapi ada yang bergoncang dia tambah bertekun cari Tuhan. Ada yang bergoncang dia tambah melakukan yang terbaik. Sikap hati kita menentukan apa yang ada di hadapan kita. Perhatikan ayat selanjutnya. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel. Wah, akhirnya Kain tetap memutuskan, biarlah hati yang panas ini membuahkan dosa. Padahal sebelum Kain melakukan dosa, Tuhan sudah ingatkan. Saudaraku, seringkali ketika kita akan melakukan dosa, sebenarnya Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Roh Kudus sudah mengingatkan kita, namun kita tetap bersikeras. Memilih ego kita tetap melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus sudah ingatkan, Tuhan sudah ingatkan kepada Kain. Jangan, kalau engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di ambang pintu dan dia sangat berkuasa atasmu. Namun respon Kain tetap keraskan hati. Sehingga ayat 8 terjadi. Kain mengajak Habel, adiknya. Dia bilang, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Sikap hati saudara yang dikasih dalam Tuhan sangat menentukan apa yang akan kita buat di depannya. Bukan hanya kasusnya Kain dan Habel. Ada satu kasus lagi tentang Saul, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, pada waktu Saul dan Daud bersama dengan pasukan Israel pulang dan habis mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudaraku, cuma karena perkataan perempuan-perempuan itu, responnya Saul menentukan apa yang menjadi akhir hidupnya. Mengerikan, saudara. Ayat selanjutnya, ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Kenapa? Karena perkataan itu menyebalkan hatinya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang ngomong apa tentang kita, kita sakit hati, kita gak bisa tidur, kita gak bisa makan, kita sakit. Orang yang ngomong tentang kita asik tidur, asik makan, bersukacita keliling dunia. Kitanya mengeluh, bersungut-sungut sakit, masuk rumah sakit ICU modar. Saudaraku. Orang ngomong apa, ini yang terjadi sama Saul. Perempuan-perempuan menyambut mereka berdua. Mereka berkata-kata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Langsung dia panas hati.
sikap hati Saul terhadap perkataan perempuan-perempuan itu membuat Saul membenci Daud. Ujung-ujungnya Saul kehilangan tahtanya sebagai seorang raja. Perhatikan ayat selanjutnya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, ini pikiran-pikirannya Saul. Ini pikiran yang jahat saudara. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku hanya diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadamu. Benarlah apa katakan firman Tuhan. Apa yang kau takuti itu yang akan menimpamu. Saul ketakutan. Jangan-jangan dengan perkataan perempuan-perempuan ini nanti Daud mengambil tahta saya sebagai raja. Apa yang kau takutkan hari-hari ini? Hati-hati. Jangan sampai itu menimpa hidupmu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saul memiliki ketakutan dengan sangat. Karena perkataan-perkataan perempuan itu dia mulai berasumsi, wah Daud akan menggulingkan ke tahta saya. Sehingga mulai dari saat itu Alkitab katakan, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saya tanya, siapa yang ngomong Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa? Siapa yang ngomong? Perempuan-perempuan bukan? Daud gak pernah ngomong saudaraku. Namun Saul kenapa benci sama Daud? Karena sikap hati. Sikap hati kita seringkali membuat kita sendiri yang hidup dalam kebencian, kepahitan, kekecewaan. Hati-hati. Mungkin orang yang saat ini sedang dekat denganmu tidak merencanakan sesuatu yang jahat. Cuman karena sikap hatimu yang sedang jahat. Itu yang membuat engkau akhirnya jatuh dalam dosa kebencian. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat. Tuhan melihat hati. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tadi kita udah belajar tentang Kain dan Habel. Sikap hati Kain akhirnya menjatuhkan dia dosa membunuh Habel. Kita belajar juga tentang Saul dan Daud. Sikap hati Saul akhirnya membuat dia kehilangan jabatannya sebagai raja. Karena membenci Daud. Padahal Daud gak buat apa-apa. Daud pun gak ngomong apa-apa. Ada satu lagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam Lukas 15 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Tentang anak yang hilang. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ayat 28, saudaraku perhatikan sikap hati dari anak si sulung ini. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Jadi pertanyaan begini, sebenarnya siapa yang terhilang? Si bungsu kah? Atau si sulung? Seringkali anak-anak Tuhan terhilang di dalam rumah. Secara fisik dia beribadah dekat kepada Tuhan. Secara fisik si sulung dekat dengan bapaknya. Namun ternyata hatinya sedang terhilang dari Tuhan. Dan ini yang sering terjadi kepada anak-anak Tuhan saudaraku. Ini yang sering terjadi, sikap hati kita. Sikap hati kita salah meresponi keadaan. Harusnya si sulung berbangga. Karena adiknya sudah ditemukan. Namun dari semua ini ada satu kunci. Yakni iri hati. Baik Kain terhadap Habel. Saul terhadap Daud. Dan si sulung terhadap si bungsu. Cuma karena iri hati. Jealous. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita pikir kita sudah berdiri tegak di hadapan Tuhan. Tapi hati kita penuh dengan iri. Penuh dengan kebencian. Penuh dengan kedendaman. Penuh dengan sakit hati.
Makanya Amsal jelas bilang kan saudara dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi benar-benar dijaga sungguh supaya hati saya tetap berkenan kepada Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Jangan sampai apa yang dikatakan Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan tubuhnya, dengan fisiknya. Namun justru hatinya menjauh daripada aku. Saudaraku, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Sehingga Yesus bilang begini dalam Matius 15 ayat 18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi hatimu, hati setiap kita bisa memberikan dampak najis atau tidaknya seseorang. Kalau hati kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka seluruh hidup kita punya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa yang menajiskan orang itu yang keluar dari hati. Apa yang dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan tidak membasuh tidak menajiskan orang. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hati-hati dengan hati. Sikap hati kita menentukan seperti apa langkah hidup kita di hari ke depan. Kita udah belajar dari 3 peristiwa ini. Kain terhadap Habel, Saul terhadap Daud, dan si sulung terhadap si bungsu. Keywordnya satu saudara, iri hati. Wow, iri hati akan membunuh setiap kita. Iri hati akan membuat hati kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga sikap hati kita jadi jahat. Sikap hati kita tidak lagi mementingkan kepentingan Tuhan, tapi kepentingan ego kita. Sikap hati kita jadi hancur saudara. Sehingga kita tidak lagi bisa berkata sama seperti Yusuf. Manusia boleh merekarkan yang jahat. Namun Allah merekarkan untuk kebaikan. Cuman yang kita lihat adalah dia jahat, dia jahat, dia jahat. Kenapa? Hati kita. Ketika seseorang datang kepada Yesus. Menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang Tuhan perbaiki terlebih dahulu adalah hatinya. Hatinya Tuhan jamah. Sehingga ketika hatinya Tuhan jamah, hati Tuhan bersihkan, maka Roh Kudus tinggal dalam hati setiap kita. Dan itulah yang akan mengarahkan kita, membimbing kita dan menuntun kita masuk dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu saya catat begini. Mengapa sikap hati kita sangat penting? Betul melayani Tuhan penting. Betul berbuat baik penting. Namun sikap hati kita sudah dikasih dalam Tuhan jauh lebih penting. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan fokus terhadap hati. Makanya ketika Samuel disuruh Tuhan untuk cari seseorang yang akan diutus, diurapi Tuhan menjadi seorang raja, yakni Daud. Dia pergi ke rumah Isai. Dia cari anak-anak Daud. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan bilang begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan lihat hati. Tuhan melihat hati setiap kita. Kenapa? Karena manusia hanya lihat fisik. Manusia bisa ditipu oleh rupa. Tapi sorry, saya ingatkan akan hal ini. Tuhan tidak bisa kita tipu saudaraku. Tuhan lihat apa motivasi kita. Tuhan lihat isi kedalaman hidup kita. Tuhan lihat hati kita. Sehingga kalau hari ini Tuhan ingatkan engkau. Engkau yang mengambil waktu dalam ibadah ini. Alkitab bilang buka hati. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Kalau hari-hari ini kita masih menyimpan iri, hari-hari kita masih menyimpan dendam, hari-hari kita masih menyimpan sakit hati.
putuskan itu dalam nama Yesus. Ingat, Tuhan melihat hatimu saudara. Tuhan melihat hatimu. Tidak peduli seberapa tahun engkau melayani Tuhan. Namun kalau hatimu belum beres, Tuhan mau berperkara dalam hidupmu. Tidak peduli engkau seorang pelayan Tuhan berapa puluh tahun engkau melayani. Tapi kalau hatimu dilihat Tuhan belum beres, engkau akan dipulihkan Tuhan hari ini. Karena itu jangan keraskan hatimu, Alkitab bilang. Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika engkau membukakannya maka dia akan masuk. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kedewasaan iman kita sangat menentukan sikap hati kita. Kalau orang yang gampang sekali menghakimi, kalau orang ada yang gampang sekali cari-cari kesalahan orang, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena belum bertumbuh dalam iman. Betul, dia banyak makan bangku pelayanan, saudara dikasih dalam Tuhan. Banyak keliling untuk melayani, tapi kalau dia nggak bisa bersyukur dalam menghadapi segala keadaan, kalau dia nggak bisa menyikapi omongan-omongan orang dalam keseharian dia, akhirnya dia kecewa, akhirnya sakit hati. Saya mau sebut, kau belum bertumbuh dalam iman. Kau masih kekanak-kanakan. Karena itu hari ini kita mengerti. Yuk kita sama-sama belajar. Bagaimana ketika Tuhan mau memulihkan kita, maka Tuhan terlebih dahulu memulihkan hati kita. Dan ketika Tuhan memulihkan hati kita, maka respon kita, sikap hati kita, bahkan gaya hidup perkataan kita akan memberkati banyak orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pesan Tuhan jelas. Biarlah apapun yang terjadi di luar kita, seharusnya tidak mempengaruhi hati kita. Pesan Tuhan jelas, apapun yang terjadi hari-hari ini harusnya tidak mempengaruhi sikap hati kita. Justru sikap hati kita yang mempengaruhi keadaan di luar. Karena kita ada untuk menjadi terang. Terang mempengaruhi yang gelap. Jangan gelap mempengaruhi terang sehingga terang meredup. Kita adalah garam dunia. Yesus bilang justru kita mengasinkan mereka yang tawar hati. Mereka yang sudah hambar menjalani kehidupan. Jangan justru yang tawar, yang hambar. Justru mengasinkan dan membuat asin kita juga tawar dan hambar, saudara. Yesus bilang tidak ada gunanya lagi garam itu akan dibuang dan injak-injak orang. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kita. Yuk sama-sama kita jaga hati kita. Karena ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita bisa mempengaruhi apa yang di hadapan kita. Disitulah kita lihat bahwa kedewasaan iman kita sudah benar-benar bertumbuh. Disitulah kita bisa melihat bahwa benar saya mengiring Tuhan dan saya bertumbuh dalam iman saya ketika saya mengiring Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan. Karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami hari ini diingatkan bahwa apapun yang terjadi seharusnya tidak mempengaruhi hidup kami yang ada di dalam hati kami. Justru sikap hati kamilah yang harusnya mempengaruhi keadaan di luar. Sehingga apapun yang terjadi, kami selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, kami tetap mau memutuskan untuk selalu bersuka cita. Apapun yang orang bicarakan tentang kami, apapun yang orang omongkan tentang kami mau meresponinya dengan sebagai hal-hal yang membangun hidup kami, yang membangun semangat kami untuk tetap bertumbuh dan mau dikoreksi. Bapak, biarlah hari ini kami diingatkan firman-Mu. Siapapun kami yang hari ini mengikuti ibadah online, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Pulihkan kami ya Bapa, jamah masing-masing hati kami. Sehingga siapapun kami, seberapa lama pun kami melayani Tuhan, kami mau Tuhan selidiki hati kami karena Tuhan melihat hati kami. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada jemaat Tuhan. Hari ini kami dikoreksi oleh firman. Biarlah kami selalu waspada untuk menjaga hati kami. Sehingga apapun yang terjadi di luar kami, itu tidak mempengaruhi hati kami. Sehingga apapun yang terjadi di luar kami, itu tidak mempengaruhi sikap kami kepada orang-orang yang ada sekeliling kami. Bapa, kalau hari-hari ini Engkau dapati kami menyimpan dendam, menyimpan iri, menyimpan kecewa. Bapa, hamba berdoa jemaat-Mu dimanapun mereka ikut serta dalam ibadah ini, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Oh Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat kami. Jika itu adalah dirimu saudara, angkat
taruh tangan kananmu di dada. Bilang sama Tuhan, Tuhan pulihkan hidup saya. Bilang sama Roh Kudus jamah hati saya. Sehingga hidup saya dipulihkan, hati saya dijamah, hati saya dilawat Tuhan. Terima kasih Bapak. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa firman termaterai. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang hari-hari ini sakit oleh karena hati mereka menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang hari-hari ini sakit oleh karena mereka yang mendatangkan sakit itu kepada diri mereka sendiri. Oleh karena mereka tidak menjaga hati mereka. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Hamba berdoa dalam nama Yesus, lawatan Tuhan nyata, kuasa Tuhan menjamah setiap hati kami. Sehingga bukan hanya fisik kami dipulihkan, namun hati kami diselamatkan, dimerdekakan. Oh terima kasih Bapa. Hamba berdoa sehingga setiap jemaat Tuhan yang turut mengambil bagian dalam ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Setiap kami dipulihkan dan dijamah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa sikap hati kita akan sangat menentukan apa yang akan kita jalani, apa yang menjadi keputusan-keputusan kita. Karena itu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan dan kita memberi dengan sukacita. Di layar Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan ada nomor rekening gereja, Bapak Ibu bisa transfer ke sana. Baik Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan secara sukacita maupun Bapak Ibu jemaat Tuhan juga yang akan mengembalikan persepuluhan yang ada. Kita berdoa buat persembahan kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapak dalam nama Yesus kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kami kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa. Kami datang kepada Tuhan membawa korban syukur kami. Dan secara khusus di waktu yang indah ini kami juga akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang ada. Kami memberi dengan sukacita sebab kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hidup kami ada dalam kasih setia Tuhan. Kami boleh lalui segala perkara karena Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita iman. Bahkan setiap jemaat Tuhan, mereka yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan di gereja Tuhan. Sehingga tergenapi firman Tuhan, berkat anugerah pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap mereka. Dan tergenapi firman Tuhan, bahkan bukan hanya kami, bahkan anak cucu kami juga akan terpelihara dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dan Bapak kami berdoa juga menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda dan ketiga anak kekasih yang ada, bahkan anak cucu, anak menantu yang ada. Kami berdoa, kami topang doa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan pelihara, Tuhan memberkati, Tuhan sertai sehingga pelayanan pengembalaan yang Allah percayaan tetap terus menopang dan tetap terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati, Tuhan yang menopang. Betul gereja kami ini belum terbuka ya Tuhan untuk ibadah onsite. Kami masih ada dalam ibadah online di setiap hari minggunya. Karena itu Tuhan kami berdoa biar penyertaan Tuhan menopang, menolong dan mendukung setiap kami. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang setiap minggunya kami layani, mereka boleh terlayani dengan baik dalam anugerah sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapak, bukan hanya untuk ibadah raya minggu, ibadah-ibadah komsel online yang ada, bahkan renungan-renungan pagi yang ada. Tuhan menopang, Tuhan memberkati, sehingga di dalamnya iman jemaat Tuhan tetap terus bertumbuh dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan kota Bandung, Provinsi Jawa Barat di dalam nama Yesus. Ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Mereka pemimpin-pemimpin yang ada,
Mereka hidup diberkati, mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, mereka boleh mengambil dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin provinsi. Diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, program-program kerja mereka untuk menopang dan memberkati setiap banyak orang. Terima kasih Bapa, secara khusus Tuhan kami berdoa dalam mereka menangani COVID-19 ini, pandemik yang ada maupun perekonomian yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka sehingga segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba menyerahkan umat Tuhan, jemaat yang oleh anugerah Tuhan percayakan digembalakan. Agar mereka tetap terus kuat. Agar mereka tetap terus semangat mencari Tuhan. Agar mereka tetap terus sukacita dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga akhirnya didapati Tuhan. Mereka memiliki sikap hati yang berkenan. Dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap keadaan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap usaha, dagang, pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan, umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan digembalakan di Globe Bandung ini. Agar mereka tetap terus hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Mereka tetap terus hidup terpelihara dalam anugerah Tuhan. Sehingga rumah tangga yang ada tetap kuat, tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Suami-suami mencintai, mengasihi istri-istri mereka. Bahkan istri-istri yang ada tetap terus menopang suami sebagai kepala keluarga. Tunduk untuk senantiasa mengasihi suami. Bahkan Tuhan memberkati orang tua yang ada. Mereka mengasihi, mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Dan anak-anak mereka menghormati orang tua dan mengasihi orang tua yang ada. Sehingga setiap berkat anugerah-Mu ada atas setiap jemaat Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini. Mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Dan pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami bersyukur. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dan hidup kami senantiasa ada dalam berkat, anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah. Engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Engkau ada, ingatlah engkau ada Tuhan yang membela engkau. Ada Tuhan yang menopangmu. Ada Tuhan yang meneguhkan hatimu. Sehingga akhirnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita dibela dan ditolong oleh Tuhan. Mari angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah. Menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Engkau memperluas Tuhan setiap kami. Dan memperluas daripada malapetaka. Amin. Haleluya. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya bersama rekan-rekan pengerja GBI Glow Cabang Bandung mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.